Selamat datang kami ucapkan kepada saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Selamat beribadah di GKJ Joglo. Gereja kami bertempat di Taman Alfa Indah Blok A nomor 9 Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Kami mengundang saudara-saudara untuk bersekutu bersama kami. Adapun peribadahan di GKJ Joglo diselenggarakan pada hari Minggu setiap pukul 7 dan 17. Kami mengundang saudara-saudara sekalian untuk bergabung bersama dengan kami. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema ibadah pada hari ini adalah hidup dalam roh. Kita juga hendak menerima serta merayakan sakramen perjamuan di kediaman masing-masing. Ibadah dan pelayanan sakramen akan dilayani oleh Pendeta Widianto Nugroho. Marilah saudara-saudara sekalian, kita mulai peribadahan pada hari ini. Dengan penuh rasa syukur, saya mengundang jemaat untuk berdiri dan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 1, bait 1 dan 2, Hai Kristen Nyanyilah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah kepadanya dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Marilah kita mengingat kembali
undangan Allah untuk hidup di dalam kasih-Nya, sebagaimana dicatat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, Allah mengundang kita untuk hidup saling mengasihi. Maka marilah kita berjuang untuk hidup dalam kasih-Nya, meskipun seringkali dosa dan pelanggaran yang kita lakukan membuat kita jauh dari anugerah dan kasih setia Allah. Dengan penuh penyesalan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 23, bait 1 sampai dengan 2, Ya Allah Bapa. Saudara-saudara, bagi kita yang dengan sepenuh hati dan dengan penuh kerendahan hati mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia adalah Allah yang setia, yang senantiasa memberikan anugerah pengampunannya bagi kita. Sebagaimana tertulis dalam surat Roma pasal 5 ayat 16. Surat Roma pasal 5 ayat 16 menjadi berita anugerah kita pada hari ini. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Itulah saudara-saudara karya Allah bagi kita, pembenaran atas segala dosa dan pelanggaran kita, asal kita dengan sungguh-sungguh menerima karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus. Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah kita nyatakan kesanggupan kita untuk hidup di dalam anugerah dan kasih-Nya melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 165, bait pertama, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita hendak mengingat saudara-saudara kita di dalam doa, dan saya mengundang saudara-saudara juga untuk berdoa bersama-sama dengan saya dimanapun saudara berada. Kini marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan atas segala perlindungan dan penyertaan-Mu yang kami alami dalam hidup keseharian kami. Kiranya Engkau mengingatkan kami ya Tuhan untuk senantiasa bersyukur atas anugerah-Mu dan melakukan segenap kehendak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit ataupun sedang dalam proses penyembuhan. Sertailah saudara-saudara kami ini ya Tuhan, sehingga dalam hidup keseharian mereka, Engkau senantiasa hadir dan mereka dapat merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kehidupan kami. Kami berdoa untuk pergumulan kami masing-masing di keluarga kami masing-masing, pergumulan berdasarkan kategori usia kami. Kiranya Tuhan juga menyapa kami dalam segala kerapuhan kami, sehingga kami merasakan ya Tuhan bahwa Engkau menyertai kami dan Engkau bersama dengan kami, Engkau bersedia untuk berjuang bersama kami. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir dalam setiap pergumulan kami, Engkau yang memimpin kami ya Tuhan untuk keluar dari segenap pergumulan kami. Karena kami percaya pengharapan hanya ada di dalam Engkau saja ya Tuhan. Sertailah kehidupan bergereja kami ya Allah. Dalam segala keterbatasan ini di tengah pandemi ini, Engkau mengundang kami untuk bergereja secara baru. Engkau mengundang kami ya Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu dalam kondisi-kondisi terbatas ini. Tapi kami yakin ya Tuhan, ini semua tidak menghentikan hasrat kami untuk senantiasa berelasi dengan Engkau. Sertailah segenap peribadahan yang berlangsung maupun rencana-rencana pembukaan kembali ibadah secara ragawi ya Tuhan di gereja kami. Sertailah kami ya Tuhan di dalam setiap proses bergereja kami, jatuh bangun dan segala penyesuaian yang kami lakukan. Sertailah bangsa dan negara kami ya Allah, sehingga kami dapat merasakan bahwa melalui para pemimpin bangsa kami betul-betul merasakan kasih serta pemeliharaan-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah berduka karena ditinggalkan keluarga mereka terkasih. Sertailah saudara-saudara kami ini ya Tuhan, hiburkanlah mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan berdasar pada firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti tertera dalam tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah keluarga. Marilah kita membawa persembahan syukur dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 148 bait pertama, Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri dan marilah kita bawa persembahan kita ini di dalam doa. Pada hari yang indah ini kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menaikkan syukur dan terima kasih atas persekutuan, atas kesehatan, atas pekerjaan, atas rezeki,
dan atas semua yang telah Kau beri sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, pada kesempatan ini sebagian dari pemberian-Mu itu kami serahkan kembali kepadamu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Terimalah persembahan ini meskipun tidak sebanding dengan berkat-berkat yang kami terima. Berkati majelis, komisi, tim, bebadan, panitia yang mengelola persembahan ini. Biarlah di dalam pemanfaatnya semuanya seturut kehendak-Mu dan hanya demi kemuliaan nama-Mu. Dan apabila dalam kami mempersembahkan terselip dosa, ampunilah kami. Ya Tuhan yang Maha Kudus, jika sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh gembala kami, Pendeta Widianto Nugroho, urapilah beliau dengan Roh Kudus-Mu, agar segala yang disampaikan hanyalah kebenaran dari-Mu saja. Bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami mampu mendengar firman-Mu itu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikianlah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali merenungkan sabda Allah yang pada hari ini diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan 25. Surat Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan 25. Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk mempersiapkan Alkitab saudara masing-masing. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan sabdanya, marilah kita nyanyikanlah Kidung Baru 117 bait pertama dan kedua. Bersabdalah Tuhanku. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku, nyatakanlah maksud-Mu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah suluhku, sehingga hatiku teguh. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan Alkitab kita dari surat Roma. Saya mengundang saudara untuk membuka surat Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan 25. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan
bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbuatan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara-saudara yang terkasih, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkisah, seorang bapak berhutang kepada Tuan A sejumlah uang yang besar begitu ya. Karena Tuan A seorang yang kejam, ia menuntut bapak itu membayar utangnya. Jika tidak, maka Tuan A akan memenjarakannya. Kemudian berita ini terdengar oleh Tuan B, lalu karena belas kasihannya, Tuan B bersedia membayar semua hutang bapak tersebut. Tentu saja hal ini sangat menggembirakan hati sang bapak. Meski ia sadar bahwa dirinya masih terlilit utang, namun kini ia berutang bukan kepada tuan yang jahat, melainkan kepada tuan yang baik dan penuh belas kasihan. Sebab itu bapak itu bersedia melakukan apa saja yang bisa dilakukannya demi tuan barunya. Saudara-saudara, itulah ilustrasi yang mungkin bisa kita renungkan bersama-sama terkait tentang bagaimana kita memahami keselamatan yang datangnya dari Allah. Bahkan ilustrasi sederhana tersebut juga dipakai oleh Paulus dalam menggambarkan maksudnya tentang anugerah keselamatan yang dari Allah, yang diterima dalam iman melalui Roh Kudus. Jadi rupanya di zaman itu soal hutang menghutang, piutang itu menjadi juga bagian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mirip-mirip ya saudara-saudara dengan kehidupan kita saat ini. Sehingga ketika Paulus menyebutkan bahwa umat ketika belum ditebus oleh roh dan karya Kristus, umat berhutang kepada dosa, umat berhutang kepada daging. Atau kalau kita gambarkan, umat berhutang ya, umat Kristen, umat percaya pada saat itu harus bertanggung jawab terhadap dosa-dosa, harus bertanggung jawab kepada si jahat, dan bahkan tunduk ke dalam dosa-dosa itu. Nah, ketika Kristus hadir dan menebus umat, kita tidak lagi berhutang kepada daging sebagaimana kemudian dituliskan dalam Roma pasal 8 ayat 12. Tetapi kita sudah ditebus oleh Allah. Dan kita dalam tanda kutip berhutang kepada Allah. Dalam bahasa Inggris disebutkan bahwa berhutang kepada Allah atau ayat ini dengan kata under obligation. Jadi sebenarnya kita punya kewajiban. Kita punya semacam kewajiban moral untuk senantiasa tunduk kepada Allah. Sehingga saudara-saudara, implikasinya adalah saudara-saudara harusnya tidak lagi hidup dalam dosa dan kedagingan kita, tetapi kita hidup oleh Roh Kudus yang menuntun kita kepada kebenaran. Apa artinya hidup oleh Roh? Hidup menurut Roh berarti kita hidup dipimpin oleh Roh dan mematikan segala perbuatan dosa kita. Sebagaimana ditulis dalam ayat 13 sampai dengan 14. Bahkan disebutkan kita tidak hidup lagi dalam ketakutan, melainkan menyandarkan diri kepada pimpinan Roh Allah. Yang menarik pula bahwa Paulus menegaskan, mengikuti pimpinan Roh berarti mengendalikan keinginan kita. Tidak tunduk pada keinginan yang digerakkan oleh hawa nafsu, melainkan keinginan Roh yang dijelaskan dalam ayat 6 sebagai hidup dan damai sejahtera. Jadi sederhananya saudara-saudara, keinginan Roh itu berarti adalah
serangkaian keputusan-keputusan kehidupan yang kita pilih dan kita ambil, yang mana serangkaian keputusan dan keinginan tersebut berdasarkan kehendak Allah semata, yang membawa kepada damai sejahtera, yang membawa kepada hidup. Sehingga disinilah sebenarnya saudara-saudara letak pergumulan dan perjuangan kita. Kita dituntut untuk menghasilkan pilihan-pilihan kehidupan yang berpadanan dengan maksud dan kehendak Allah. Kita dituntut untuk senantiasa menghayati hidup sebagai hidup yang bukan milik kita sendiri, tetapi hidup yang digerakkan oleh pimpinan Roh Kudus. Jadi perjuangannya justru di sini, saudara-saudara. Kalau kita menghayati bahwa kehidupan itu sebagai serangkaian pilihan-pilihan yang kita ambil dan menghasilkan konsekuensinya di masa depan, sehingga hidup oleh Roh berarti mengendalikan pemilihan-pemilihan keputusan itu, saudara-saudara. Sehingga konsekuensi yang kita hadapi di masa depan adalah konsekuensi yang bertetapan dengan kehendak Roh, bukan diambil berdasarkan keinginan daging. Coba kita renungkan sekarang, saudara-saudara beribadah, jam berapapun saudara beribadah ya. Tapi karena ini perjamuan kudus, mungkin saudara nanti akan beribadah jam 7 atau jam 5 sore, begitu ya. Saudara beribadah dalam jam-jam tersebut saja merupakan pilihan. Saudara habis ibadah mau ngapain, mau bagaimana, itu pilihan. Itu mulai dari hidup sehari-hari kita sampai kepada hal-hal yang esensial, krusial, dan mendesak harus diputuskan. Saudara menghadapi tekanan-tekanan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, bahkan dalam keluarga. Pilihan untuk merespon tekanan-tekanan tersebut, pilihan untuk merespon pergumulan-pergumulan tersebut adalah yang harus kita upayakan agar senantiasa mengikuti keinginan Roh dan bukan keinginan daging. Saudara bisa memilih, misalnya di hadapan anak saudara yang sedang berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu, mendatangkan kemarahan, saudara bisa memilih untuk marah berlarut-larut, atau saudara bisa mentransformasi kemarahan tersebut menjadi sebuah pendidikan, percakapan kepada anak. Di tengah pergumulan-pergumulan yang kita hadapi akibat COVID ini, di tengah keterbatasan kita beraktivitas kemana-mana, saudara bisa memilih untuk marah, saudara bisa memilih untuk menyerah, atau saudara bisa memilih untuk bersyukur. Yang mana saya yakin pilihan bersyukur itulah yang sesuai dengan keinginan Roh. Sehingga kalau kita bicara soal hidup dalam Roh, saudara-saudara, kita tidak bicara soal hal yang abstrak dan mengawang. Kita bicara soal pengambilan keputusan dalam hidup sehari-hari. Kita bicara soal mana yang mau kita utamakan dalam hidup. Apakah menuruti hawa nafsu kita atau menuruti Allah? Dan kadangkala memang saudara-saudara, perjuangan untuk mengikuti Allah, perjuangan untuk hidup dalam Roh adalah perjuangan yang bagaikan kita sedang memanggul salib Kristus sendiri. Itulah sebabnya saudara-saudara di ayat yang tadi kita baca, saudara-saudara sekalian, di ayat yang tadi kita baca, Paulus mengingatkan bahwa kita, ketika kita memutuskan menerima keselamatan dari Allah, kita sejatinya sedang memanggul salib yang sama dengan Kristus. Dalam hidup ini kita mengalami pergumulan-pergumulan dan kesulitan, tetapi bukan untuk melemahkan kita, saudara-saudara, tetapi justru untuk menguatkan kita. Penderitaan, pergumulan bukan semerta-merta hilang ketika kita mengikut Kristus. Malah Paulus berpendapat keduanya merupakan sebuah kemestian yang harus terjadi. Tetapi kesulitan-kesulitan itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah. Allah menghadirkan pengharapan yang sejatinya kita sedang digerakkan ke arah pengharapan itu. Kadangkala kita yang gak ngerasa, saudara-saudara. Sehingga kita beranggapan bahwa Allah meninggalkan kita. Disinilah dengan cerdik Paulus berkata, pengharapan itu ya belum kita lihat sekarang. Kalau pengharapan itu sudah kita lihat, ya itu bukan pengharapan. Pengharapan itu kita yakini ada dan tersedia bagi kita, sudah ada, dan kita digerakkan ke sana. Itulah menariknya saudara-saudara. Jadi jangan khawatir dalam kehidupan ini kalau saudara memutuskan untuk hidup mengikuti Roh, hidup menanggalkan keinginan daging saudara-saudara sekalian, maka saudara akan dimampukan dan kita akan melihat betapa baiknya Allah dalam hidup kita sehari-hari.
meskipun dalam titik-titik rendah kehidupan kita. Maka pilihan ada di tangan saudara-saudara masing-masing. Apakah saudara hendak hidup dalam keinginan daging dan dosa, atau saudara-saudara mau memilih untuk hidup dalam roh? Saya mengundang saudara untuk merenungkan pilihan saudara, seraya nanti kita mengambil perjamuan dan mengikuti perjamuan yang sebentar lagi akan kita terima. Ketika saudara memakan makanan dan meminum minuman yang dikuduskan dan dijadikan simbol untuk mengingat karya penebusan Allah, nyatakanlah pilihan itu kepada Allah. Ya, saya ingin hidup di dalam roh. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah.
Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. bukan setia. Sampai akhir hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diumumkan di dalam pewarta bahwa kita akan menerima sakramen perjamuan dalam ibadah kali ini. Sakramen perjamuan adalah sarana pemeliharaan iman dan pelayanan sakramen perjamuan dilaksanakan berdasarkan perintah Tuhan Yesus sendiri. Yaitu pada malam menjelang ia disalibkan, ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid. Sabdanya, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sebagai sebuah sarana pemeliharaan iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur serta makanan dan minuman yang dikhususkan sebagai sarana perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Dua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan penderitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menggunakan unsur roti dan anggur dalam perjamuan karena keduanya merupakan makanan dan minuman pokok sehari-hari masyarakat dalam konteks di mana Kristus hidup dan para murid hidup pada waktu itu. Roti dan anggur memberikan kekuatan dan menopang kehidupan. Penggunaan makanan dan minuman pokok ini menyimbolkan bahwa firman yang mewujud dalam Yesus Kristus adalah makanan dan minuman pokok bagi rohani kita. Dengan demikian, yang paling penting dalam perjamuan kudus bukanlah apa yang kita makan atau apa yang kita minum, melainkan bagaimana sikap batin kita ketika mengikuti perjamuan kudus. Oleh karenanya saudara-saudara, selain roti dan anggur, maka amat dimungkinkan bagi kita semua untuk menggunakan makanan dan minuman lain yang merupakan makanan pokok dalam hidup kita sehari-hari, yang juga menjadi sumber kekuatan dan menopang hidup kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini,
Marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan perintah Tuhan Allah. Maka saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami hendak menerima makanan dan minuman ini sebagai tanda persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Makanan dan minuman di hadapan kami juga merupakan simbol bahwa firman-Mu lah yang menjadi makanan dan minuman pokok bagi kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan menjadikannya sebagai sarana pemelihara iman kami. Ajarilah kami untuk selalu taat kepadamu serta setia sampai akhir, hingga tiba saatnya kerajaan-Mu Engkau nyatakan di atas bumi sebagaimana di dalam sorga. Kiranya kami ya Tuhan melalui perjamuan kudus-Mu dapat senantiasa mengingat anugerah keselamatan yang telah kami terima. Di dalam nama Kristus Sang Penebus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sabda Yesus di dalam Matius 11 ayat 28 berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kita mengarahkan hati kepada perjamuan kudus Tuhan dan datang kepadanya dengan rasa takut dan hormat. Kini saya hendak mengundang saudara-saudara rekan pelayanan saya, penatua dan diaken, untuk turut bersama saya melayani di meja perjamuan. Sembari meja perjamuan dipersiapkan, marilah kita menyanyikan dan menghayati bersama pelengkap Kidung Jemaat 157 Perjamuan yang Kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku, dengan sesal dan malu berbalik padamu. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Makanan dan minuman yang ada di hadapan kita adalah simbol tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Tuhan adalah sumber kekuatan kita, hidup dalam persekutuannya akan menyegarkan kita dan menguatkan jiwa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanan yang dipecahkan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Terimalah. Terimalah. Saya mengundang saudara-saudara sekalian yang berada di kediaman saudara-saudara masing-masing untuk turut membagikan makanan yang sudah saudara siapkan kepada seluruh anggota keluarga yang saat ini sudah diperbolehkan untuk mengikuti sakramen perjamuan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita angkat lambang tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah dan makanlah. Saudara-saudara, air yang tersedia ini adalah lambang darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Terimalah. Terimalah. Saya mengundang saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada untuk membagikan minuman yang telah saudara siapkan sebagai simbol yang digunakan untuk mengingat darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah atas kita dan penyelamatan umat manusia. Silakan saudara bagikan kepada seluruh anggota keluarga yang sudah diperkenankan untuk mengikuti sakramen perjamuan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita angkat lambang darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah dan minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka patutlah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diperkenankannya untuk turut serta menanggapi undangan sakramen perjamuannya yang kudus. Kini marilah kita mengucap syukur dan memuliakan Tuhan atas segala kebaikan-Nya yang telah memberikan anugerah kepada kita melalui sakramen perjamuan ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah karena kita telah memperoleh pemeliharaan iman melalui perjamuan kudus. Kini marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Persembahan perjamuan kudus diperuntukkan bagi program Sister Church ke GKJ Pengaringan dalam rangka pemanggilan pendeta. Adapun penyampaian persembahan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, transfer ke rekening gereja sebagaimana sudah dicantumkan di dalam pewarta ataupun di dalam video ini. Mohon tambahkan angka 2 pada digit terakhir nominal persembahan. Contoh misalkan persembahan saudara berjumlah 1 juta rupiah, maka ketika hendak mentransfer, tambahkan 2 pada digit terakhir nominal persembahan menjadi 1 juta 2. Yang kedua, saudara dapat mengumpulkannya dan mempersembahkan dalam ibadah minggu apabila pelaksanaan ibadah minggu sudah berlangsung seperti biasa. Yang ketiga, saudara-saudara bisa datang ke gereja dan langsung mempersembahkan pada jam 9 sampai dengan 18 di hari Senin sampai dengan Minggu. Ada 3 cara yang dapat saudara manfaatkan untuk mengumpulkan dan menyampaikan persembahan. Kini marilah saudara-saudara, seraya kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 287, bait yang pertama. Sekarang beri syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai mengumpulkan persembahan. Kini marilah kita memanjatkan doa syukur kepada Allah dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur bila Engkau memperkenankan kami untuk turut serta dalam perjamuan-Mu yang kudus. Kami menghayati kembali ya Tuhan keselamatan yang kami terima oleh karena anugerah dan pengorbanan-Mu. Kini mampukanlah kami ya Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan mampukanlah kami untuk mengucap syukur senantiasa lewat kehidupan kami. Sebagaimana kami telah menyampaikan persembahan sebagai bentuk
ucapan syukur kami kepada Engkau. Kiranya persembahan ini ya Tuhan dapat memberkati umat percaya di segala tempat ya Tuhan. Dan doakanlah kami dan kami berdoa agar kami dapat mengelolanya dengan sebaik mungkin. Terima kasih ya Tuhan atas karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengakhiri doa ini yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendak kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing. Kita hendak meneguhkan kembali langkah hidup keseharian kita. Maka sekarang saudara-saudara, saya mengundang kita semua untuk datang ke hadirat Allah. Kita menyatakan bahwa kita ingin hidup di dalam Roh, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari, seraya menghayati senantiasa akan kehadiran Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Selamat hari Minggu.